Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Bella dan Nastiti, di mana pada minggu ini kita masih membahas mengenai teks diskusi. Tetapi subbab yang akan kita bahas berbeda dengan minggu-minggu yang sebelumnya, di mana minggu yang sebelumnya kita membahas mengenai pengertian, tujuan, dan ciri-cirinya. Kemudian minggu kemarin itu kita membahas mengenai struktur dari teks diskusi, di mana minggu ini kita akan membahas mengenai kebahasaan teks diskusi. Ibu mengharapkan kepada kalian semuanya untuk mengikuti pembelajaran ini secara bersama-sama dan mengerti serta memahami apa yang akan kita bahas di materi pada minggu berikut ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya untuk kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung ke materi menelaah kaidah kebahasaan teks diskusi. Pada minggu ini kita akan mempelajari kebahasaan yang ada di dalam teks diskusi. Biasanya, apa saja sih yang ada pada bahasa yang digunakan di dalam teks diskusi? Itu yang akan kita pelajari pada minggu ini. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ciri-ciri kebahasaan teks diskusi, di mana ciri-ciri kebahasaan teks diskusi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada konjungsi, yang kedua ada menggunakan kalimat argumentatif, kemudian yang ketiga menggunakan kata kajian dan kata populer. Yang terakhir ada kohesi dan koherensi. Baik, langsung saja kita membahas kebahasaan teks diskusi yang pertama yang akan kita bahas, yaitu menggunakan kalimat argumentatif. Tentu kalian sudah mengetahui ya, kalimat argumentatif di pembelajaran di kelas-kelas sebelumnya. Jadi kalian dapat berpikir, apa itu kalimat argumentatif? Oke. Kalimat argumentatif adalah kalimat yang berisi gagasan pribadi yang dikembangkan oleh penulis berupa pendapat, ide, dan opini. Tujuan kalimat argumentatif ialah meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengar agar memiliki pendapat yang sama dengan penulis. Oke, itu ya pengertian dari kalimat argumentatif. Jadi kalimat argumentatif ini ialah cerita yang pendapat dari penulis yang kemudian dikembangkan sedemikian rupa agar pembacanya berpendapat sama dengannya. Karena tujuan dari teks argumentatif ini, kalimat argumentatif ini ialah mempengaruhi pembaca atau mempengaruhi pendengar agar mereka berpendapat sama dengan apa yang ditulis oleh penulis, seperti itu. Langsung saja kita lihat contohnya. Di sini Ibu menyediakan contohnya. Saya akan bacakan. Pada tahun 2015, biaya pendidikan di Indonesia bisa dibilang sangatlah mahal. Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan pendidikan, tetap saja para siswa harus membayar biaya untuk keperluan sekolah, berupa untuk membeli seragam, baju, buku, dan kebutuhan lainnya.
Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya pada sekolah dasar atau sekolah tingkat pertama atau akhir saja, namun juga di perguruan tinggi biaya pendidikan cukup mahal walaupun di kampus negeri. Mahalnya biaya untuk menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi disebabkan karena pemerintah tidak memberikan bantuan langsung kepada perguruan tinggi yang ada. Sehingga banyak anak yang telah lulus dari sekolah menengah atas lebih memilih untuk bekerja saja dibandingkan melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya survei dari Radar Info untuk mensurvei sebanyak 70% lulusan SMA sederajat, banyak yang lebih memilih bekerja dibandingkan dengan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentu hal tersebut mendapatkan bahwa pendidikan di Indonesia belum merata dan hanya mencakup pada orang yang mampu. Sedangkan bagi mereka yang kurang mampu, pendidikan tinggi hanyalah menjadi sebuah angan-angan belaka. Setelah kalian membaca teks ini, di mana teks yang menurut kalian mempengaruhi? Apakah teks ini mempengaruhi kalian, mempengaruhi pembaca untuk sependapat dengannya? Jawabannya iya. Karena di sini apa yang membuat yakin pada teks ini? Karena menyajikan data secara faktual untuk menguatkan argumen, di mana ciri-ciri dari kalimat argumentatif atau paragraf argumentatif yaitu pada akhir paragraf terdapat kesimpulan yang lebih luas. Yang kedua, mengulas suatu permasalahan dengan metode analisa dan menganalogikan, memiliki data faktual untuk menguatkan argumen dan meyakinkan pembaca, mengulas pendapat, pandangan, serta keyakinan pribadi penulis terhadap suatu permasalahan. Namun, pada teks ini kita juga tidak bisa langsung percaya apakah benar teks ini adanya, karena di mana pengertian dari kalimat argumentatif yaitu adalah kalimat yang berisi gagasan pribadi yang dikembangkan oleh penulis berupa pendapat, ide, dan opini. Di sini ada kata-kata berisi gagasan pribadi yang dikembangkan oleh penulis. Berarti sebuah gagasan yang dikembangkan oleh penulis, tapi memang belum tentu kebenarannya, karena di sini terdapat kata opini. Seperti itu. Bisa dipahami tentang kalimat argumentatif? Baik, kalau seperti itu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menggunakan kata kajian dan kata populer. Kata kajian. Kata kajian adalah kata yang hanya dipakai atau dikenal oleh para ilmuwan dan kaum terpelajar. Kata ini biasanya digunakan pada karya-karya ilmiah. Kebanyakan dari kata-kata kajian ini merupakan kata serapan dari bahasa asing. Kata kajian di sini pengertiannya yaitu kata yang dipakai atau dikenal oleh para ilmuwan dan kaum terpelajar, ya kan? Artinya tidak bisa dipahami langsung oleh semua orang, karena kata kajian itu dipakai untuk pengkajian atau kepentingan keilmuan, karena di situ ada kata-kata yang biasa dipakai oleh para ilmuwan. Jadi kata-katanya biasa dipakai untuk pengkajian atau kepentingan keilmuan.
dimana di dalamnya kata-kata kajian ini juga bisa mendapatkan kata serapan dari bahasa asing. Karena kata kajian ini memiliki ciri-ciri, yaitu hanya dikenal oleh orang-orang tertentu dan dipakai dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, sehingga kata-katanya sedikit asing. Begitu kita dengar. Nanti di slide berikutnya akan Ibu sajikan contoh perbedaan dari kata kajian dan kata populer. Berikutnya ada kata populer, yaitu kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Berarti kalau seperti itu pengertiannya, yang dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari, berarti kata populer ini kebalikannya dari kata kajian, ya kan? Iya, karena kata kajian itu hanya dipakai atau dikenal oleh para ilmuwan dan kaum terpelajar. Sedangkan kata populer itu yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Atau bisa disebut kata-kata umum, ya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh kata-katanya, di mana kata kajian dan kata populer artinya sama, namun kata-katanya yang berbeda, di mana di dalam para ilmuwan menyebut isi itu adalah kadar. Kemudian menyebut pencemaran itu sebagai polusi. Kemudahan sebagai fasilitas. Contoh di dalam ilmuwan itu menyebutnya sebagai sampel. Kemudian waktu disebutnya momentum dan rancangan disebut desain. Mana kata yang mudah kalian pahami? Apakah kata kajian? Apakah kata populer yang mudah kalian pahami dan sering kalian dengar? Ya, jelas tentu kata populer, karena dari pengertiannya saja kata populer adalah kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Jadi, contoh dalam kalimat itu misalnya kita ambil yang atas ya, kadar dan isi. Kalau kata populernya di dalam kalimat yaitu isi botol-botol ini dengan air. Seperti itu ya kalau contoh kata kalimatnya jika menggunakan kata populer. Jika kita menggunakan kata kajian yaitu kadar air ini 80% mengandung mineral. Nah, jadi artinya sama, namun kata yang digunakan berbeda. Karena memang kata kajian dan kata populer itu berbeda. Dapat dipahami mengenai kata kajian dan kata populer. Baik, jika bisa dipahami, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai konjungsi. Kalian pernah dengar apa yang dimaksud dengan kata konjungsi? Iya, benar sekali. Konjungsi itu bisa disebut juga dengan kata penghubung. Mari kita lihat. Konjungsi adalah kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi juga dikenal dengan sebutan kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi antar klausa dan konjungsi antar kalimat. Jadi kita ambil simpelnya, apa yang dimaksud dengan konjungsi itu adalah kata penghubung atau kata sambung, ya.
kita bahas lebih dalam mengenai konjungsi, di mana tadi disebutkan konjungsi dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi antar klausa dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar klausa yaitu konjungsi yang merupakan kata penghubung antara dua buah klausa atau lebih tinggi. Terdapat 3 macam konjungsi antar klausa, yaitu konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi koordinatif, di mana masing-masing memiliki perbedaannya masing-masing. Kita langsung lihat yang pertama, konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki makna yang setara. Ciri-ciri dari konjungsi korelatif adalah memiliki kata hubung yang berpasangan. Misalnya konjungsinya itu baik dan maupun. Dalam contoh kalimatnya, baik aku maupun dia sama-sama berasal dari kota Bandung. Kemudian contoh kalimat yang kedua, ada konjungsi jangankan dan konjungsi pun. Contoh kalimatnya, jangankan lari 100 meter, lari maraton pun aku masih sanggup. Nah, jadi di sini satu yang menghubungkan dua klausa ya, dua klausa atau lebih yang memiliki makna yang setara. Maksudnya kalimat konjungsinya berbeda, namun kalimatnya selaras, ya, seperti itu. Kemudian konjungsi subordinatif, yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya. Salah satu klausa akan menjadi induk kalimat, sedangkan klausa yang lain akan menjadi anak kalimat. Contohnya, Cindy tidak akan dihukum jika datang tepat waktu. Zahra akan membelikan hadiah asalkan ia rajin. Aku akan pergi ke rumahmu kalau tidak hujan. Jadi di sini kata yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat, dua klausa atau lebih itu tidak sama derajat ya. Di sini kan contoh kalimatnya, Cindy akan dihukum. Terus kata penghubungnya itu ada jika datang tepat waktu. Cindy tidak akan dihukum. Ada kata penghubungnya jika datang tepat waktu. Zahra akan dibelikan hadiah, kemudian diberi konjungsi asalkan ia rajin belajar. Jadi salah satu kalimatnya menjadi induk, sedangkan klausa yang lainnya menjadi anak kalimat. Jadi ada kata penghubung di tengah-tengah kalimat tersebut. Dapat dipahami tentang konjungsi subordinatif. Kemudian konjungsi koordinatif, yaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki kedudukan sederajat. Misalnya, Sunny dan Fanny bermain bola basket. Jika kalimat di atas dipisah konjungsinya, maka bisa dilihat bahwa sebenarnya terdapat dua klausa yang sederajat atau setara, yaitu Sunny bermain bola basket dan Fanny juga bermain bola basket. Nah, karena dihubungkan dengan konjungsi dan, akhirnya terbentuklah kalimat seperti di atas. Sunny dan Fanny bermain bola basket. Jadi sama seperti misalnya penghematan harusnya Sunny bermain bola basket, Fanny bermain bola basket. Nah, jadi dua kalimat itu dijadikan satu dengan ditambahkan konjungsi, yaitu konjungsi dan, sehingga seharusnya kalimatnya panjang,
Sani bermain bola basket, Feni bermain bola basket, titik. Seharusnya kalimatnya seperti itu, diberi tambahan konjungsi menjadi Sani dan Feni bermain bola basket. Dan lebih dapat dimengerti ya jika diberi tambahan konjungsi. Iya. Selanjutnya itu ada konjungsi antar kalimat. Oh iya, bisa dipahami ya tadi mengenai konjungsi antar klausa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konjungsi antar kalimat. Dimana konjungsi antar kalimat adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Konjungsi ini biasanya terletak di awal kalimat, berikutnya kata hubung yang digunakan pun sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan konjungsi intrakalimat, hanya berbeda di peletakannya saja. Sini dibagi menjadi dua, yaitu hubungan pertentangan, hubungan waktu, dan hubungan sebab akibat. Dimana contohnya hubungan pertentangan itu, Vivi tidak suka makan sayur, walaupun begitu ia tetap harus memakannya. Jadi yang konjungsi hubungan waktu temporal, hari ini kita akan belajar tentang manajemen keuangan, titik. Setelah itu, kita akan langsung melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian hubungan sebab akibat, yaitu Lisa lupa mengerjakan tugas, oleh karena itu ia mendapatkan nilai rendah. Jadi konjungsi ini tidak jauh berbeda ya dengan konjungsi-konjungsi yang tadi kita bahas, hanya yang berbeda penempatan letak konjungsinya, di mana jika konjungsi antar kalimat ini konjungsinya atau kata hubungnya itu terletak pada awal kalimat. Nah, bisa kalian lihat tuh, Vivi tidak suka makan sayur, titik. Setelah itu baru lagi kan konjungsinya begitu. Walaupun begitu, ia tetap harus makan sayur. Jadi sama dengan konjungsi-konjungsi yang sebelumnya, hanya berbeda letak atau penempatan konjungsi tersebut. Ya, bisa dipahami mengenai konjungsi antar kalimat. Baik, seperti itu kita membahas selanjutnya, yaitu mengenai kohesi dan koherensi, di mana kohesi atau kepaduan wacana ialah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana, sehingga terciptalah pengertian yang koheren. Koherensi merupakan pengaturan secara rapi penyataan dan gagasan, fakta, dan ide menjadi satu untayan yang logis, sehingga mudah memahami pesan yang dihubungkan. Bingung ya? Mengenai kohesi dan koherensi. Maka langsung saja kita lihat di contohnya. Itu bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 134. Perhatikan dua contoh berikut. Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Bu Tahir membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya 150 juta rupiah. Kemudian contoh yang kedua, Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Ia juga pergi membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik.
sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya Rp100.000. Jika kalian membaca kedua contoh teks ini, apakah kalian menemukan perbedaan dari kedua teks ini? Ya, betul sekali. Di mana teks yang pertama itu tidak sama sekali kohesi dan koherensi. Yang kohesi dan koherensi itu adalah teks yang kedua, di mana teks yang pertama itu kalimat yang pertama membahas Pak Ali pergi ke pasar baru dan Pak Ali naik bus Metro Mini. Nah, di situ di kalimat yang pertama membahas Pak Ali. Kemudian kalimat berikutnya, Bu Tahir membeli sepatu baru. Mengapa jadi Bu Tahir? Sedangkan yang pergi ke pasar baru, yang naik bus ialah Pak Ali. Mengapa yang membeli sepatu baru ialah Bu Tahir? Karena ada pajak impor, harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya Rp150 juta. Nah, di kalimat yang pertama dan kalimat selanjutnya itu aja sudah nggak nyambung ya, nggak nyambung, di mana yang pergi ke pasar Pak Ali, yang beli sepatu Bu Tahir, kemudian kok beli sepatu sama naik Metro Mini kok tiba-tiba ada pajak impor rakitan mobil, yang beli Ibu Parwati. Ya, jadi teks yang pertama itu tidak kohesi dan koherensi. Nah, kita lihat di contoh teks yang kedua, yaitu di situ Pak Ali yang pergi ke pasar baru, naik mobil Metro Mini. Ia pergi membeli sepatu baru. Nah, ia membeli sepatu baru tersebut di mana ia itu menunjukkan bahwa ia itu adalah Pak Ali. Kemudian karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Nah, Pak Ali ini ke pasar baru ingin membeli sepatu. Karena ada pajak impor, maka sepatunya juga harganya ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali harganya Rp100.000. Dari kedua kita nyambung ya di teks yang kedua ini selaras seperti itu ya. Nah, kita balik lagi ke pengertian kohesi dan koherensi. Kohesi atau kepaduan wacana. Nah, di atas bisa kalian baca kohesi atau kepaduan wacana ialah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana, sehingga terciptalah pengertian yang koheren. Koherensi merupakan pengaturan secara rapih kenyataan dan gagasan fakta dan ide menjadi suatu untayan yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dihubungkannya. Nah, di contoh kalimat yang pertama itu nggak ada sambung menyambungnya sama sekali ya, dan tidak ada keselarasan antara kalimat satu dan kalimat berikutnya, sehingga tidak mendapatkan kohesi, keselarasan dan koherensi yang merupakan pengaturan secara rapi kenyataan gagasan fakta yang logis sehingga mudah memahaminya. Kalimat yang pertama tidak sama sekali kita mudah untuk memahaminya. Sedangkan di kalimat yang kedua, kalimatnya selaras, kita mudah memahaminya, maksudnya yang akan disampaikan dari teks berikut kita juga dapat memahaminya, sehingga teks yang kedua ini bisa disebut dengan teks kohesi dan koherensi. Seperti itu penjelasan dari kalimat kohesi dan koherensi. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Habis itu yang bisa kita bahas
pada minggu ini mengenai kebahasaan teks diskusi, di mana 4 sub yang kita bahas yaitu mengenai konjungsi, kohesi dan koherensi, kemudian kalimat argumentatif, dan kata kajian dan kata populer. Jika kalian ada yang kurang jelas atau kurang memahami, bisa kalian tanya langsung kepada Ibu, bisa melalui forum di Google Classroom, atau bisa chat pribadi ke WhatsApp Ibu juga Ibu perbolehkan. Jika terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pembelajaran Ibu akhiri sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya untuk kita mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran minggu ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih telah menyimak video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.